Saat Anda menderita kelebihan berat badan, tentu saja diet menjadi cara umum yang ditempuh. Ada banyak macam cara diet yang beredar sekarang ini. Namun semua itu belum tentu berhasil jika Anda jalankan ya. Nah, daripada Anda bingung, berikut adalah beberapa jenis diet yang terkenal karena dapat menurunkan berat badan dengan cepat dan aman. Diet Mayo. Nama diet Mayo menjadi terkenal karena dapat memperbaiki pola makan Anda yang berantakan. Dalam diet ini Anda diharuskan untuk mengurangi konsumsi garam atau sama sekali tidak makan garam. Sebab garam dipercaya mampu mengikat cairan dan lemak tubuh yang menyebabkan kegemukan. Diet Paleo. Diet ini terilhami dari pola makan orang kuno yang hanya mengandalkan hasil alam saja dan proses pemasakan yang alami seperti dibakar, dikukus, atau direbus. Dalam diet paleo Anda disarankan untuk memperbanyak mengkonsumsi zaitun yang menjadi main point di dalamnya. Hal ini disebabkan karena zaitun dinilai merupakan tumbuhan yang super sehat. Food combining. Diet ini juga menjadi pola makan yang diikuti oleh banyak orang saat ini. Prinsip dari pola makan food combining adalah Anda tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat dan protein dalam waktu yang bersamaan. Sebab kedua hal tersebut sulit untuk dicerna secara bersamaan. Dalam food combining, Anda diperbolehkan untuk makan sebanyak yang Anda mau. Clean eating. Diet ini juga termasuk jenis diet atau pola makan yang populer saat ini. Dalam clean eating, poin utamanya adalah Anda wajib mengkonsumsi makanan yang segar, organik, dan kaya nutrisi. Hindari segala macam junk food dan makanan nol nutrisi yang susah dalam proses memasaknya. Sebab proses memasak yang susah akan menyebabkan vitamin di dalamnya berkurang. Diet keto atau diet ketogenik adalah diet rendah karbohidrat, tinggi lemak yang menawarkan banyak manfaat kesehatan. Lebih dari 20 penelitian menunjukkan bahwa jenis diet ini dapat membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan. Diet ketogenik bahkan mungkin bermanfaat terhadap diabetes, kanker, epilepsi, dan penyakit Alzheimer. Itulah beberapa diet yang populer saat ini dan sudah banyak orang yang membuktikan manfaatnya. Bagaimana? Anda tertarik mencoba yang mana? Nah itu dia Ayo, Nana. tertarik Kalau coba Nana yang sendiri mana? pernah coba yang mana? Diet mayo atau diet apa tadi ada? Enggak, tadi Kenapa, mayo kenapa? gimana deh? Tadi aja nanya diet mayo tuh gimana sih pakai mayonnaise? Maksudnya gimana? Kagak. Orang Diet dia mayo. malah makan mayonnaise. Diet mayo dipikir pakai mayonnaise kenapa kaget? Kalau tidak tahu sendiri apa nih diet? Dia canggih banget pernah nyobain semuanya katanya. Jadi Pernah? sebenarnya kalau nyobain sih udah banyak banget karena dulu waktu kecil kan gendut banget, obes Oke. termasuknya, obesitas. Iya. Nah obesitas itu membuat aku setiap ke dokter kalau sakit apapun itu selalu dibilangnya kamu obesitas harus turunin gitu. Jadi memang sempat yang paling ekstrimnya sih waktu itu yang bagus, tapi diet sehat ya waktu itu 25 kilo dalam waktu 8 bulan. Dalam 25 waktu kilo 8 plus. bulan? Jadi itu 3 sampai Oke. 4 kilo lah sebulan. Dan itu wajar hitungannya Itu ya, wajar, normal tapi ya. kan waktu itu lagi gendut-gendutnya, terus diajar kardio. Dulu nggak pernah olahraga, terus kardio, terus makannya dikurangin. Dulu aku makan bisa 7 sampai 8 kali sehari. Sehari tuh Ya, jangan itu dulu. makan kali. Tapi Itu dulu aku tujuh sampai porsinya delapan porsi kali. normal. Kecil. Porsi normal. Porsi normal, yang ngemilnya ya apanya gitu. Pokoknya gila lah gitu. Nah, Wow. tanpa olahraga. Nah, Nah, terus sekarang dulu begitu sekarang Sekarang makannya sekarang pokoknya intinya makannya kayak normal sih udah biasa. Justru cenderung kadang-kadang kalau misalnya kita lagi kayak makan apa biasa aja gitu. Tapi aku olahraga, ya aku lari. tapi ada yang sekarang dihindari banget gak sih? Misalnya makanan ini apapun Aku nggak akan aku pengen sentuh. dong, Ini gitu. adalah Sebenarnya makanan musuh aku. Kalau yang nggak boleh ya, maksudnya kalau orang pengen kurusan itu harusnya intinya ngejauhin yang namanya manis tuh jangan intinya nggak berlebihan Nggak gitu aja. berlebihan. Tapi Semua tuh nggak ada boleh yang terlalu berlebihan. diatur gitu ya. Nggak, yang dihalang-halangi junk food gitu ya. sebenarnya itu Nah ya. itu dia. Nana kalau tadi ngomongin tentang makan begitu ya, berarti kan ada yang dikontrol. Kira-kira ini kalau kita terlalu ngontrol makanan gimana ya? Bagus juga nggak sih gitu ya? Atau sebenarnya kita harus imbangin juga dengan olahraga. Kita Nah. ngobrol sama dokter gimana? Oke, kalau gitu kita langsung panggil ini ada Dokter Julita. Nah ini dia, halo dokter. Ada dokter spesialis ahli
ahli gizi Nah. loh yang ngobrol sama kita ya. Selamat pagi menjelang siang hari. Dok, silakan. Silakan, Dok. Ya. Nah, tadi kita baru ngobrol-ngobrol juga sama Tina tuh nih, Dok. Ternyata memang dulu aja dia ini makan bisa sampai 7 sampai 8 kali ya. Nah, sekarang itu dia tapi bisa boleh kontrol. nggak sih dok begitu dok 7 sampai 8 kali? 7 sampai 8 kali porsinya tapi gimana? Oh, gitu nah. Tina tuh dulu sebenarnya 7 sampai 8 kali nasi padang semua. Iya, aku 7 sampai 8 kali. Lauknya kalau nggak rendang, ayam bakar. Ayam, iya. Nasi padang Dia tukang apa penyanyi dulu ya. 7 sampai 8 loh. Guli kali gue. Guli kali. Nah, tapi ternyata ini sekarang dia akhirnya mengatur pola makan. Tadi Iya. Tina tuh juga dia nggak terlalu minim makanan, walaupun semuanya itu jangan berlebihan gitu ya. Ya, dan itu ngindarin yang sebenarnya orang udah tahu lah yang mana yang sebenarnya nalarnya itu udah tahu. Tapi gimana nih Cuman dok, itu kalau dia. ternyata kita ada juga beberapa orang yang akhirnya memutuskan misalnya diet makanan yang dia nggak sentuh sama sekali, atau ternyata yang itu penting, mengandung protein ini, tapi dia nggak sentuh misalnya. Oke. Daging misalnya dia nggak mau lagi makan daging sama sekali gitu. Oke. Sebetulnya apa yang dilakukan sama Tina tuh udah keren banget. Benar-benar ya. Oke. Tadi saya dengar turun 25 kilo dalam 8 bulan. Memang penurunan berat badan yang bisa dibilang sehat dan tidak mengganggu metabolisme tubuh itu kalau setengah sampai 1 kilogram per minggu. Jadi kira-kira sekitar 2 sampai 4 kilo per bulan. Nah, ini sebentar, aku tahan dulu karena memang banyak sekali di sosial media kayak di Instagram kita suka baca ada obat-obat pelangsing. Hanya dalam 1 minggu Hanya Anda dalam- bisa turun 10 kilo. Gitu ya. Nah, itu TV sebelah bukan. Oh, itu ini ternyata Oh iya, itu jangan, banyak. itu nggak Banyak baik kan? ya. Nah, itu kan Iya. banyak yang kayak 7 sampai 10 kilo dalam waktu 2 minggu Nah, misalnya atau misalnya. 1 bulan. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah, kita mesti ingat bahwa badan kita itu terdiri dari otot, tulang, sama lemak. Oke. Ketika berat badannya turun cepat, misalnya dia menjanjikan dalam 4 hari turun berapa? Oh, sehari sekilo misalnya. Harus sekilo. Kemungkinan besar yang turun adalah air. Oh gitu. iya. Oh, airnya. Nah, itu Dehidrasi bikin kita mungkin. bikin Iya, kita bisa. gampang aus gitu berarti, betul, Dok. betul. Oh, gitu. Kan ada yang misalnya minum terus kayak gitu jadi banyak buang air. Atau enggak jadi keringetannya berlebihan. Nah itu dia, makan apa ya, Bahaya. namanya suplemen yang mungkin katanya bisa melancarkan Buang air pencernaan. besar kayak gitu, Iya. atau misalnya buang air kecilnya jadi tambah banyak gitu. Itu sebenarnya baik, bisa dikategorikan baik atau aman nggak sih untuk tubuh kita, Dok? Kalau misalkan yang turun adalah air, lemaknya tetap, artinya Gak nggak aman, baik kan? gak baik ya, malah itu menyebabkan dehidrasi By tadi doctor ya. supervision lah. Iya, 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 iya. Oke. Tapi Dok, kalau misalnya ada makanan-makanan yang akhirnya tadi dia jauhi sama sekali, dia nggak mau sentuh misalnya kayak tadi ya. Nasi. Nasi dia sama sekali udah nggak mau sentuh, padahal mungkin dari lahir dia udah makan nasi. Iya, oke. Atau, Misalnya, iya kan, oke, gitu, aku dari udah, bayi udah yes nasi. Dok, aku udah setahun nih nggak makan nasi. Tapi Iya. makan mie. Tapi makan Nggak ya? mie. Atau mungkin dia, oke sekarang saya memutuskan benar-benar menjadi seorang vegan. Kalau Tina tuh, Nah kalau nasi aku sempat nggak makan nasi. oh sempat nggak makan Sempat nasi. nggak makan nasi. Kalau Tapi kamu memutuskan karbohidrat yang jadi lain, vegan karbonya gitu, tetap bisa oh, kayak roti tetap. gandum. Terus kayak Oke. tetap gitu. Nah Kan itu nggak gimana sama tuh? nasi Iya. waktu itu. Apa sih bihun, Bihun. sama aja sebenarnya, cuman kan orang Indonesia katanya kalau nggak makan nasi Nggak kenyang, nggak makan katanya gitu. Gimana itu Dok? Iya, jadi kalau misalkan kita mau diet, diet penurunan berat badan kah, diet untuk maintain kesehatan, kita harus ingat bahwa tubuh kita itu perlu zat gizi. Nah, zat gizi itu kan dia ada namanya makronutrien, ada karbohidrat, protein, lemak, air, sama serat juga Oke. gitu. Itu nutrisi yang kita perlukan gitu. Nah, kalau ada orang yang bilang untuk diet penurunan berat badan saya nggak makan karbo deh gitu, nasi, mie, kemudian roti dan lain-lain semua dijauhi. Sebetulnya ada tidak baiknya juga gitu. Karena apa? Karena sebetulnya tubuh kita tuh perlu glukosa. Glukosa tuh asalnya dari karbohidrat. Gula ya. Betul. Jadi ada minimum requirement-nya untuk karbohidrat. Itu bisa dikategorikan mungkin diet ekstrim. Kemarin saya sempat ngobrol, ada teman saya katanya sekarang diet yang lagi hits itu minum air putih terus selama sebulan. Yang lain Air Gimana putih sih? terus, yang lain enggak. Nggak makan cuma air putih Enggak, air tok. putih terus katanya Dok. Itu se ekstrim itu loh kira dia. dia sama nggak diet itu. pingsan. Katanya dari air putih itu dia cukup terpenuhi gitu loh. Enggak, gini. air putih tuh nggak ada kalorinya. Aku mikirnya mungkin gini Oh kali ya, my Dok, God. kayak ngebohongin perut ketika kita minum kan kita Kenyang. kembung. Betul. Ngebohongin itu benar nggak sih? Kayaknya kita ya. doang Iya, juga. Kita nggak makan sehari itu kenyang loh. Gak buncit tuh. Buncit air ya. Iya, jadi kadang-kadang Perutnya jadi kita kenyal butuh gitu. juga gitu. Kita butuh juga untuk mengelabui si lambung nih. Oh, iya, tapi itu nggak apa-apa sebenarnya. Sebetulnya nggak apa-apa, misalkan Oh, kita diet. Oh, Diet bener itu nih, tapi itu tetap ya. pengaturan makannya nggak makan bisa sehari langsung 3 Iya, kali. kan? Makan sehari 3 kali. Nah, untuk mengelabui si lambung supaya kita kesannya kita kenyang, pada waktu kita lapar, kan biasanya kita maunya snacking ya. Iya. Makan gorengan, makan keripik.
kita minum air putih aja. Tapi kalau air putih aja tanpa Ya, makan nggak apapun itu mungkin. tidak mungkin, itu terlalu ekstrim dan Iya, bahaya dan waktu ya. itu aku juga sempat ngalamin tuh, mau foto yang tadi sempat aku bilang mau foto seminggu turunin 4 sampai 5 kilo, Oke. cuman tapi itu masih makan loh hitungannya ya, tapi kardionya gila gitu. Cuman makan telur Putih putih telur. telur satu sama kentang satu sehari, Dok. Putih telur Apa sama rasanya? Nah, itu kan tapi kardio bisa 700 sampai 800 kalori. Fine sih sampai foto, setelah foto pas dikasih makanan langsung deng, asam lambung naik, ususnya langsung melilit-lilit, terus hampir langsung rumah sakit waktu itu. Nah itu kenapa dok kaget? Yang di perut tuh kaget. Jadi sebetulnya waktu kita diet itu selain kita pilih makan, jadwalnya juga diperhatikan. Karena pengosongan lambung itu kan setiap 2-3 jam. Kalau lambung Gitu aku kan? nggak pernah kosong dok. Kalau Nana lambungnya Rajin ya. nggak Nggak kosong pernah ya. kosong. Itu Aku dia. ngomong sedikit makan. Jangan lambung yang dikosongin, loh, dompet. Akhirnya dompet juga kosong. Akhirnya dompet Mengikuti ikutan makan kosong. mulu ya. Iya, benar. Oke deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masih bersama Tina Tun dan Dr. Zita di sini. Tetap di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo.